Jangan lupa subscribe channel Iswanto Puja Kusuma, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'ul ulumi wal hikam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله جنة برحمته. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. رواه الحكيم. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu, mukadimah barusan yang akan kita sampaikan pada saat ini agak lumayan itu, Bu. Saya ngafalinya 3 hari. Hadaratil muhtaram al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asadir, para asadilah, ketua DKM Masjid Abdurrahman Saleh, orang-orang tua kami yang kami hormati, tuan-tuan guru, aparat pemerintah, tadi disebut alhamdulillah hadir juga anggota Dewan DPRD Sawar, Bapak Camat atau yang mewakili, dan seluruh jamaah, Bapak RT, RW, Kadus, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan silaturahim kita siang ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lurahnya lupa. Sih dia, sorry bro, gua lupa sama lu. Lupa bener saya. Ngomongnya gimana kayak lupa kades ya. Yang kami hormati, tapi biarpun kades beliau Ustadz Pak. Iya. Jadi dulu bareng cita-citanya dengan saya
kayak gini nggak usah ngundang jauh-jauh koreknya, cukup beliau. Enak lagi, nggak usah ngamplopin. Justru kita minta amplop. Dulu rajin banget belajar qorib di Masjid Al-Furqan Teluk Betung. Alhamdulillah beliau ngaji, saya enggak. Beliau jadi qorib, saya jadi torok. Alhamdulillah. Ada pantun untuk Pak Kades sama Pak Lurah di sini. Pak Kades. Pantunnya gini, mumpung ada Bapak anggota dewan. Tadi jalan ke sini kan, ada pepaya yang daunnya lebat. Di kanan kiri ada pohon pisang, tapi sudah ada yang punya. Alhamdulillah, Talang Mulia punya kades yang hebat. Apalagi kalau jalanan di aspal semua. Setuju Bu? Saya tadi ponakan saya nyetirnya agak kenceng. Wah, gila. Tapi alhamdulillah masih bisa lewat. Sebenarnya ini bukan buat Pak Kades, tapi yang di sebelahnya. Kita doakan anggota dewan kita terus bisa menjaga amanah Allah dan memikirkan kita yang ada di pemilih-pemilihnya ini, dan tentunya nggak usah banyak-banyak, di aspal dulu. Tahun depan saya kalau lewat sini udah bus gitu ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Sebenarnya tujuan saya ingin temu kangen dengan Pak Kades, tapi alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah kita akan timbul saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kemarin baru mau berangkat sama Pak Kades sudah dibilang telepon, coy, nanti temanya ini ya, ditulis di sini. Kita jaga tingkatkan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bersatu ya Bu ya. Doanya harus bersatu. Sama-sama mendoakan agar diri kita menjadi manusia yang tambah bertakwa kepada Allah. Doakan Pak Kades dan pemimpin-pemimpin kita badannya disehatkan, dipanjangkan umurnya. Bapak DPRD disehatkan supaya kalau kesini jalan sudah diaspal juga. Itu lagi Pak Kades ya. Kita ini Pak Bu, sekarang ini lagi zaman Rusia dengan Ukraina lagi perang, pecah persatuan dan kesatuan. Tapi itu jangan kita pikirkan, bukan kapasitas kita memikirkan itu. Di Jakarta sekarang lagi rame antara pilpres si A si B, itu jangan kita pikirkan, bukan kapasitas kita. Kapasitas kita adalah mendoakan hal yang baik. Di sini ditulis menjaga persatuan,
tadi saya sebutkan hadis Rasulullah. Ini hadis ini, Bu, kalau kita lakukan insya Allah gak usah kita bersatu, tapi bersatu sendiri karena melakukan hadis yang disampaikan Rasulullah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu jannatan bi rahmatihi." Qalu lima ya Rasulullah? Qala tu'ti amman haramaka. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang menyebabkan seseorang akan dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya Allah, dengan hisab yang seringan-ringannya. Para mufasir mengatakan hisab seringan-ringan itu sama saja tanpa hisab, karena seringan-ringannya hisab di akhirat nanti tetap berat. Apa itu? 3 hal ini mudah dikatakan tapi susah dilakukan. Yang pertama, tu'ti man haramaka, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada. Kasih duit kepada tetanggamu yang pelit kepadamu. Berat nggak? Berat. Contoh, sebelah ibu di sini kemarin musim durian gagal ya, nggak dengar saya. Sebelah ibu beli durian, contoh. Nah, ibu sama bapak patok, orang sebelah beli durian banyak banget. Kita buka saja pintunya biar dia tahu kita di rumah. Nanti kan dianterin ngarep.com, ditunggu dipecah sejam 2 jam sampai 3 jam nggak dapat juga. Tentunya ibu kesel ya, Bu ya. Delalah Ustadz Jahroni main ke rumah saya langsung ke Bogor, pulang bawa oleh-oleh ubi Cilebu. Bilang sama istrinya, Bu, tetangga kita, di tetangga yang kemarin gak ngasih durian, Bu, tetangga kita nih kasih ubi Cilebu nih, mumpung masih hangat. Bayangkan perjalanan Bogor sampai Talang dulu ya, ubinya masih hangat. Naruhnya di mana, Bu? Sebenarnya, Bu, kalau ibu saat itu dikasih sama suami ibu, suruh nganterin, diantar, dikasih ke tetangga ibu yang pelit tadi, masuk nih hadis ini. Hasabahullah hisaban yasira, akan mendapat rahmatnya Allah, dimasukkan surganya Allah tanpa hisab. Tapi apa jawaban ibu? Bapak nyuruh saya nganter ini ubi ke sebelah. Najis terlala. Ternyata Ustaz, sekarang najis itu ada 4, Ustaz. Najis muhaladzah, najis mutawasitoh, najis mukhafafah. Yang keempat ini najisnya anak sekarang, melihat aja nggak mau. Apa namanya, Bu? Najis terlala. Ini masuk dalam hadis tadi. Tapi apa jawab Pak? Kemarin sebelah beli durian kita nggak dikasih. Sayang sekali kesempatan mendapatkan hasabahullahu hisaban yasira hilang begitu saja. Dan nanti di akhirat ada ancaman orang-orang yang tidak mau memberi, terutama kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita. Itu pertama orang yang bakhil, dan kedua orang yang miskin. Kepada orang yang miskin ini kalau kita tidak mau memberi, ada ancaman. Penduduk neraka ditanya, ma salakakum fi saqar?
di dalam surat Al-Mudaththir, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaqqa? Jawaban pertama penduduk neraka, qalu lam naku minal sholin. Selama di talang bulunya saya tidak termasuk orang yang menjaga sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Maulid, peringatan Maulid adalah kesempatan kita untuk berbenah diri. Untuk berbenah diri. Masjid kita ini, Pak Kades, saya tahu masjid ini ramai apa enggak saya tahu. Hari-harinya Bu, penuh apa enggak saya tahu. Cuma perlu waktu 5 menit. Saya masuk, saya cari nyamuknya di belakang blok, saya pegang. Kalau nyamuknya kurus, berarti barisannya sedikit. Qalu lam naku minal musallin. Bahkan hadis Rasulullah ini ngeri. Kalau terdengar suara azan, dan azannya ini azan manual zaman Rasulullah, bukan azan zaman sekarang. Azan manual itu kan azannya Bilal bin Rabah, naik ke atas menara beliau azan. Tuh zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang tukang azannya Masjid Abdurrahman Saleh ikut-ikutan Bilal itu badannya gagah prima naik menara. Tukang azan sini ikut-ikut naik menara, belum sempat azan sudah ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang makanya yang naik cukup speakernya, jadi bukan masalah kita. Qalu lam naku minal muslimin wa lam naku nut'imul miskin. Selama di dunia saya tidak termasuk orang yang mau memberi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tasillu amman zalamaka. Ini berat lagi Pak, berat lagi. Memaafkan orang yang zalim kepadamu. Keluarga kita diganggu, rumah kita diganggu, anak-anak kita diganggu, kita sering dicaci maki, tapi kita maafkan. Kira-kira berat ya tuh? Berat. Ini yang kedua. Yang ketiga, watasillu amman qata'. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus. Biasanya ini terjadi kakak beradik nih, Pak Kades. Biasanya masalah warisan, kakak beradik bertanya-tanya. Maulid ini sesuai dengan tema kita bersatu. Beri orang yang tidak mau memberi kepada kita, insya Allah akan terjalin persatuan. Betul Bu? Memaafkan orang yang zalim kepada kita, insya Allah persatuan akan tetap terjaga. Betul? Kemudian menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan, insya Allah persatuan terjaga. Saya mau ambil lagi ya. Ada ikan paus makan buaya. Saya haus, minum dulu ya. Masih yang ini aja, kampus loh. Boleh, kamu ngambil. Kenapa? Udah ada 30 menit Bu, barusan sudah ya. Saya biasanya paling lama ceramah 15 menit. Di sini resikonya besar. Udah diancam sama Pak Kades. Ngancamnya gini, bro, ceramah di tempat gua jangan lama-lama. Hati-hati loh, ibu-ibu di tempat gua galak, bisa-bisa dilemparin sendal loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu ya. Nah, Maulid ini kenapa? Kenapa kok kita merayakan Maulid? Yang pertama tadi, supaya hati kita terpaut menjadi satu.
persatuan dan kesatuan di sini terjaga. Insya Allah itu adalah ciri-ciri umat yang Rasulullah yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita merayakan Maulid ini? Ada datang kepada Rasulullah, ja'a rajulun ila Rasulullah. Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu qaumi as-salihin. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia cinta kepada orang yang soleh, tapi dia belum bisa mencontoh orang soleh itu. Bagaimana ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah dengan senyum, huwa ma'ahu. Orang yang dicintai dan orang yang mencintai itu kelak di akhirat akan bersama-sama. Sekarang nih, kita ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bersama-sama dengan Rasulullah. Amin. Bahkan ada ulama yang mengatakan begini, idza ahbabta as-salihin fa'lam anna fika khairan, wa idza ahabbuka as-salihun fa'lam anna fi nafsika sirran. Seseorang yang cinta dengan orang soleh, apabila di dirimu ada rasa cinta kepada orang soleh, berarti di dirimu ada kebaikan. Ibu kira-kira orang yang soleh cinta nggak? Seneng nggak dengan orang yang soleh? Seneng nggak dengan Pak Soleh? Cinta nggak dengan Pak Soleh? Emang ada Pak Soleh di sini? Kalau engkau cinta dengan orang soleh, ketahuilah bahwa di dirimu ada kebaikan. Wa idza ahabbuka as-salihun, dan apabila engkau dicintai orang yang soleh, ketahuilah di dirimu ada keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu ditelepon orang soleh, didatangi orang soleh, di WhatsApp orang soleh, berarti ibu disukai orang yang soleh. Dan ketahuilah di diri ibu sesungguhnya ada keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma mencintai orang yang soleh. Bagaimana kalau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah duduk begini, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Ana mustaqim bi ikhwani," kata Rasulullah. Aku rindu kepada saudara-saudara. Kemudian sahabat bertanya, "Alasta ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Rasulullah menjawab, "Bal antum ashabi. Ikhwani humul ladzi lam yaruni walakinnahum yu'minuna fi." Saudara-saudaraku itu dia tidak pernah melihatku, tapi dia cinta kepadaku dan beriman kepadaku. Tuh, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, betul? Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, bahkan mimpi pun mungkin belum pernah, tapi kita cinta dan beriman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini yang dimaksud dari hadis Rasulullah tadi, kita yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Tapi pertanyaan, coba kita renungkan bersama-sama. Rasulullah mengatakan rindu seperti itu. Pantaskah kita
yang dirindukan Rasulullah. Langsung aja, langsung. Kita ini Langsung. yang bergelimang dosa, pantaskah kita dirindukan Rasulullah? Apakah kita pantas? Apakah kita yang dimaksud dengan Rasulullah? Barengan. Tapi sebesar apapun dosa kita, mudah-mudahan kitalah yang dirindukan Rasulullah SAW. Peringatan ini menjadi momentum untuk kita terus lebih baik. Ada pertanyaan tadi, apa artinya? Riki, maaf Riki. Bu, apa artinya peringatan Maulid kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah? Bu, apa artinya kita memperingati Maulid kalau kita tidak makin cinta dan banyak bersolawat kepada Rasulullah? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Apa artinya kita memperingati Maulid kalau masjid kita tidak terisi penumpang? Ini pukulan untuk kita semua. Bu, apa artinya kita memperingati Maulid kalau kita tidak makin taat kepada suami kita? Renungan untuk kita semua. Apa artinya peringatan Maulid kalau kita jauh dari Al-Quran? Apa artinya peringatan Maulid kalau Al-Quran jarang kita baca? Apa artinya peringatan Maulid kalau anak-anak kita tidak kita dorong untuk belajar Al-Quran dan cinta Al-Quran? Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk menggali diri, menata diri supaya makin cinta kepada Rasulullah. Syariat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah kita jalankan. Perbanyak bersolawat kepada Rasulullah, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah yaumil qiyamah nanti kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin. Apalagi di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar orang yang paling sibuk adalah Rasulullah SAW. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Salah satu alasannya, Rasulullah pemimpin di dunia sekaligus pemimpin di akhirat. Nanti di akhirat di padang mahsyar semua manusia berduyun-duyun minta syafaat kepada Nabi Adam. Ditolak sama Nabi Adam. Ya Adam, anta Abu Bashar, isfa'lana, syafaati kami. Akhirnya Nabi Adam nyerah, disuruh ke Nabi Nuh, idhabu ila Nuh, minta syafaat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat. Kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim, pergilah ke Nabi Ibrahim, mintalah syafaat kepada beliau. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak bisa memberi syafaat karena saya bersalah kepada Allah, pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, tidak berani menghadap Allah. Ibu, bapak, kira-kira sehari kita di sini bohong berapa kali? Nah, biasanya bapak-bapak lebih jujur daripada ibu-ibu. Ibu-ibu kadang nggak jujur. Lagi nyuci, ada duit di kantong celana suaminya, bilangnya nemu. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, tidak berani menghadap Allah. Padahal Nabi Ibrahim itu kadzibul mubah. Berbohongnya waktu itu adalah berbohong yang mubah. Bohong yang mubah itu seperti ini, Bu. Ada seorang suami bilang kepada istrinya, Bu, di dunia ini tidak ada wanita secantik dirimu. Ini kira-kira bohong apa enggak? Hah?
wanita secantik kamu. Bohong nggak Bu? Bohong seperti ini boleh kan kalau suami istri? Bilangnya si suami, engkau laksana bulan purnama, padahal bilang gulita. Bohong seperti ini mubah. Nabi Ibrahim itu bohongnya seperti itu dulu kepada Allah, tidak berani mensyafat. Akhirnya kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah kemudian sujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang belum pernah ada di dunia. Kata Allah, isfa' rasyaka ya Muhammad wal asdiqa wasfa'tu syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, kalau engkau apa yang kamu minta syafaat, ku syafaat. Akhirnya alhamdulillah yaumil mahsyar nanti seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di pada masa nanti, di akhirat nanti, apakah engkau mengenali umatmu? Apakah engkau mengenali umatmu? Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita yang mengajarkan kita ikuti. Guru-guru kita mengajarkan jaga sholat, jaga wudhu, kita ikuti. Ini nanti poin luar biasa di akhirat. Kata Rasulullah, aku mengenali umatku nanti dari cahaya di wajah dan tangan serta kakinya karena bekas wudhu. Makanya Bu, jaga wudhu kita, jaga wudhu kita, jaga sholat kita, jaga wudhu kita. Mudah-mudahan kita telah dikenali oleh Rasulullah di yaumil mahsyar dan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada selanjutnya ada yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajak deh. Bu, pengajian begini ini nggak gitu, nggak ada juga apa-apa. Yang penting kita ta'aluk itu apa? Bahasa Inggrisnya itu nyantol, lekat, nempel kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah kayak gini kan sebenarnya buat pantas-pantas. Ini akal-akalannya Pak Kades. Saya tahu akal-akalan dia ini. Sudah datang padahal memang dalam cuma buat pantas-pantas. Pengajian seperti ini buat pantas-pantas saja. Yang penting hati kita ta'aluk kepada Rasulullah, hati kita nyantol kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita terus terpaut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.